سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah selesai salat kita masih punya waktu, punya kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kajian kita tentang tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra, dalam kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia akan terus terjadi, sifatnya seperti ombak di dalam laut naik turun. Ada kalanya kecil, ada kalanya besar, ada kala ringan, ada kala berat. Di antara yang kita sedang bahas kemarin adalah banyaknya terjadi kebohongan di dalam kehidupan ini. Ini berdasarkan kepada hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan derajat hadis hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta tazharul fitanu wa yakthurul kadhibu. Tidak akan terjadi kiamat kubra, yang hancurnya alam semesta ini, melainkan sudah muncul berbagai fitnah zaman dan terjadi banyak kebohongan dalam kehidupan ini. Kemudian ada hadis sahih Muslim dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Hassan dalam kitab beliau ini Ahdathun Nihayah wa Nihayatul Alam. Inna baina yadas sa'ati kadzdzabin fahdharuhu. Sesungguhnya ketika mendekati terjadinya kiamat kubra itu banyak kali pembohong-pembohong. Maka kalian jauhilah para pembohong tersebut. Syekh Muhammad Hassan pengarang kitab ini menyimpulkan bahwa ini menurut beliau yang beliau amati, bahwa kebohongan ini memang sudah dari zaman dulu terjadi, tetapi tingkat kedahsyatan kebohongan dari sini menurut beliau sekarang ini luar biasa.
sehingga dalam berbagai aspek kehidupan dipraktekkan kebohongan. Sampai beliau mencontohkan pemimpin tipu rakyat, rakyat tipu pemimpin, ya. Kemudian pedagang tipu pembeli, ya. Kemudian ayah tipu anak, anak tipu ayah, suami tipu istri, istri tipu suami, ya. Di mana-mana hidup ini penuh dengan tipuan-tipuan, ya. Ini kata Syekh Muhammad Hasan kemarin, sehingga beliau mengatakan bahwa setelah beliau telah dalam Al-Quran, beliau menemukan ada 280 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang pengharaman kebohongan. 280 ayat. Ini kata beliau menunjukkan bahwa betapa sifat atau perilaku bohong ini adalah merupakan salah satu kejahatan yang dalam pandangan Al-Quran begitu besar, sehingga mendapatkan porsi perhatian begitu besar. Ini yang jamaah rahimakumullah, ya, sudah kita baca kemarin. Lalu kemudian kita lanjutkan sekali lagi tentang ini. Kita ambil beberapa yang ini. Syekh Muhammad Hasan mengatakan, fal kadhibu 'ala Allah absya' anwa'il kadhib yatajarra'u al-insanu 'ala al-fatwa biduni 'ilmin aw dalilin aw bayyinatin wa fima harrama Allah ta'ala 'ala 'ibadihi ma qalahu fi kitabihi wala taqul wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Tentu di antara kebohongan yang paling buruk itu adalah berbohong kepada Allah. Berbohong kepada Allah. Di antara bentuk bohong kepada Allah adalah apa? Ya, orang-orang berani memberi fatwa, ya, yang tidak didasari kepada ilmu, tidak didasari kepada dalil, tapi berani-berani aja dia, ya, mengatakan ini begini, ya, padahal dia tidak punya ilmu tentang itu, ya. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang sesuatu yang dikecam oleh Allah adalah ketika kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah yang kalian tidak tahu. Sehingga Syekh Muhammad Hasan mengatakan apa lanjutan paragrafnya? Fa asbah ad-dinu al'ubatan fi aidi katsirin mimman yu'ti li nafsihi haqqal fatwa fa yahdhiya bima la yadri wa yahrifa bima la ya'rif. Sehingga kata beliau apa? Jadilah agama ini mainan, ya, di tangan orang-orang yang kemudian tadi mencoba memberi fatwa terhadap, ya, hukum, ya, sehingga nggak takut dia, ya, sehingga agama ini jadi mainan, ya. Agama menjadi mainan. Jamaah rahimakumullah. Kalau saya bilang apa namanya, ya, kalau kita perhatikan, ya, orang yang, ya, motivate lah, ya, dalam ininya kita,
Itu meskipun keenaknya karena ada geraknya ini, ya. Sehingga dia asik, asik. Tapi kadang-kadang itulah orang menjiplak itu nanti nasihat-nasihatnya luar biasa, ya. Misalnya itu yang limang, dia nggak salat. Ya disemangat kalau ya menjemput atau apa luar biasa. Tapi habis itu nggak salat. Jadi ini bagaimana? Ya, agama dijadikan mainan. Ini kata Syekh Muhammad Hasan. Pada Allah juga mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 26, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kamu ya mengatakan, mengikuti ya sesuatu yang kamu enggak punya ilmu tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, nanti di hari akhirat pendengaran, penglihatan, hati itu adalah hal-hal yang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari akhirat. Ada hal yang kedepannya dicontohkan Syekh Muhammad Hasan. Saya pikir contoh ini menggugah juga, menggelitik gitu menurut saya. Maka saya ya maju ke depan. Syekh Muhammad Hasan memberi contoh. Kata beliau, "Akhil Habib, qad tunadi zawjatuka as-sa'ata ats-tsalitsata ba'da muntasafil lail istayqid." Ini kata beliau. Ya, kadang-kala bisa jadi kita itu dibangunkan oleh istri kita ya jam 3 malam. Ya, misalnya, "Bang, ini bedah, Bang, ini bedah." Kenapa? Innal walada hararatuhu aliyah jiddan. Ya, anak kita panasnya ini udah tinggi kali. Naik demam tinggi kali. Ya, tinggi kali. Jadi Syekh Muhammad Hasan mencontohkan ada kalanya kita ini dibangunkan oleh istri tengah malam jam 3 malam. "Bang, udah Bang, bakal anak itu enggak kah? Berat apa tuh?" Nah, lalu bagaimana? Litadhhaba bihi ila at-tabib wa rubbama takhruj bi malabisin naum wa tahmilu waladaka fi sadrika jazakallahu khairan ala hadhihi rahmah. Lalu kemudian kadang si bapak ini langsung mengambil anaknya itu dan pergi ke rumah sakit. Ya, kalau kita sekarang IGD dengan baju tidur terus. Hana dukali baje kata si Mama Hasan. Dengan baju tidur terus. Dan anak pun dipegang di dada. Dan alhamdulillah ini kasih sayang orang tua, kita puji kepada anaknya. Ya, dia peluk anaknya yang panas tadi. Ya. Dengan dia peluk mungkin juga bisa turun demamnya. Ya, masih dengan baju tidur, dia langsung ke rumah sakit. Ya. Tapi kata Syekh Muhammad Hasan apa? Lakinnani aqul. Kemudian saya ingin katakan, unzu ila hadhil istijabah linida'il wa libuka'it tifl. Istijabah aliyah sadiqah. Lihat bagaimana respon seorang ayah ketika ya diminta oleh istrinya dan tentu diminta oleh keadaan anaknya yang demam tinggi. Ya, sehingga dia respon begitu cepat, ya, quick respon kalau kata orang ini, ya. Kemudian begitu sungguh-sungguh. Lakinnaka idza raja'ta wa wada'ta ra'saka litanama marratan ukhra ba'da ma 'udta biwaladika min 'indi at-tabib ba'da sa'a wa sa'atain. Lalu setelah sampai tadi misalnya di IGD,
ketemu dokter, ditangani, turun demamnya. Ini umpama dicontohkan Syekh Hasan. Lalu pulanglah orang ini ke rumah balik dengan anaknya. Lalu karena belum masuk subuh, tidur lagi dia. Sebentar, tidur lagi orang ini seketika sampai ke rumah. Lalu kemudian apa? Wa sami'ta hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Famadha yakunu haluka? Lalu ketika dia tidur dia dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Lalu apa responnya? Rubbama tadha' ala uzunika syai'an kay la tasma' hadha nida. Kata Syekh Hasan, bisa jadi kemudian orang ini taruh sesuatu di kupingnya biar enggak dengar. Ya. Ambil bantalnya, tutup, ya dengar gosip long karu waktu mujib. Nah. Tutup dia kupingnya. Fa ana as'uluka, saya tanya kamu, kata Syekh Hasan, orang seperti hal kanat istijabaduka linda'i rabbika kastijabadika li waladika alaysa zalika kadziban. Nah, ketika kamu begitu tadi ya respon atas permintaan istri dan juga anak dan begitu sungguh-sungguh, tapi ketika Allah meminta kamu kemudian begitu respon kamu itu kamu bohong kepada Allah. Ya. Maka pernah saya juga singgung di sini bahwa ya dulu kita singgung orang-orang yang ketika kita tanya Allah maha melihat enggak menurut kamu? Iya, maha melihat. Tapi ketika orang enggak ada yang tengok dia, ambil. Jadi yang dia bilang apa, kemudian yang ini apa? Dia bilang yakin Allah maha melihat, ya, Allah maha tahu. Jadi kalau kita ya bisa simpulkan, ya banyak orang-orang yang sesungguhnya bohong kepada Allah, ya, bohong kepada Allah. Allah yang memberi rizki, ya. Tapi kemudian dia tidak dekat dengan yang memberi rezeki. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk daripada kebohongan. Maka kata Syekh Muhammad Hasan, fa aina sidqu ma'allah wa ma'a Rasulillah. Di mana kejujuran kita dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syekh Muhammad Hasan sudah mengatakan walakin lan tahilla atau lan tuhalla mushkilatul ardi illa bis-sidq. Kata Syekh Muhammad Hasan, problematika dunia ini enggak akan terselesaikan kecuali dengan kejujuran. Kecuali semuanya berlaku jujur. Ayasduqal hukam, para pemimpin berlaku jujur. Wa ayasduqal ulama, para ulama berlaku jujur. Wa ayasduqal rajul wa antasduqal mar'ah, suami jujur, istri jujur. Wa ayasduqal syab, para pemuda jujur. Yasduqal tifal, anak juga jujur. Wa an nurabbiya anfusana wa banatina ala khuluqi as-sidq. Ya. Maka kita perlu mendidik diri kita, kemudian keluarga kita dengan kejujuran. Saya balik ke belakang, ada satu kisah yang diangkat oleh Syekh Muhammad Hasan. Ya, ini saya mungkin tidak di sini disebut sedikit aja, tapi mungkin saya ingin juga ke ini sedikit. Ya, mohon maaf. Tadi yang pertama kita harus jujur adalah dengan Allah, dan seburuk-buruk kebohongan berbohong kepada Allah. Setelah itu adalah kepada Rasulullah, dan seburuk-buruk juga kebohongan berbohong kepada Rasulullah.
Nah, sekarang ini udah masuk Rabiul Awal, ya, musim orang Maulid. Mungkin ketika kita tanya, ya, apa yang melatar belakangi mereka itu mengenang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dibuat dalam bentuk kegiatan, ya, mungkin jawabannya adalah wujud dari kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin jawabannya, bentuk dari kecintaan. Nah, betul, kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap Muslim yang mukallaf sudah balik berakal sehat, hukumnya fardhu ain. Hukumnya fardhu ain. Bahkan tidak lurus tauhid kita, iman kita, selama kita belum menempatkan kecintaan paling tinggi kita kepada Allah. Setelah itu mesti kepada Rasulullah di atas apapun kecintaan kepada yang lain. Dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman siapapun dari kalian sehingga aku menjadi yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya, sungguh engkau yang paling aku cintai, ya, daripada semua orang kecuali diriku, kata Umar. Kecuali diriku. Kata Rasulullah kepada Umar, tidak sempurna iman siapapun. La yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sampai aku lebih dia cintai termasuk dari dirinya sendiri. Baru Umar mudah meralat, ya. Umar meralat dengan mengatakan, sungguh engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia termasuk diriku. Ini baru betul Umar, kata Nabi SAW. Tetapi apa sesungguhnya hakikat daripada mencintai Rasulullah? Adalah mengamalkan ajarannya. Adalah mengamalkan ajarannya. Di dalam ayat, saya tidak ingat ayat berapa di surah apa, ya. Ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Thauban ini sangat cinta dia kepada Rasulullah, dan gak ketemu Rasulullah dia sudah gelisah. Satu hari dia menjumpai Rasulullah, wajahnya pucat, badannya sudah kurus. Nabi tanya kepada dia, ya, ma bika ya Thauban, apa yang membuat kamu udah pucat dan kurus? Kata Thauban, mali min wajah wala dhar, saya ini tidak sakit Rasulullah, tapi saya kalau di dunia ini rindu kepadamu, maka saya datang menjumpaimu, hilang kerinduan itu. Lalu saya ingat mati, kata Thauban. Maka kalau saya mati atau engkau yang duluan meninggal, itulah akhir pertemuan kita selama-lamanya, kata Thauban. Aku enggak akan bertemu lagi dengan engkau Rasulullah. Karena kalaupun aku nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, maka enggak mungkin surgaku setingkat dengan surgamu. Kan kalau kita pikir cara pikir Thauban, betul lah. Mana mungkin surga kita selevel dengan surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thauban merasa enggak akan selevel lah. Maka
itulah yang membuat dia pucat dan sudah kurus. Teringat kalau mati itu akhir kali bertemu dengan Rasulullah selama-lamanya. Karena nggak ketemu lagi di akhirat, beda surga. Turunlah ayat merespon kerisauan Sauban ini. Ya. Lalu Nabi membacakan kepadanya apa ayatnya? Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti di surga bersama para anbiya, bersama orang-orang yang siddiqin, yang orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang saleh. Artinya kamu Sauban tidak perlu risau. Ya, kalau kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, surgamu nanti juga bersama Rasul. Tapi bagaimana tadi? Taat. Taat artinya apa? Mematuhi apa yang disuruh kita buat, apa yang dilarang tidak kita buat, itu namanya patuh. Ya. Nabi mengatakan, saya tidak tahu ini derajat hadisnya seperti apa, nanti akan saya minta cek. Kata Nabi, man ata'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang mencintaiku. Yang mencintaiku bersamaku di dalam surga. Nah, kita sekarang ya di mulut mencintai Rasulullah, kerja membangkang kepada Rasulullah. Ya, contoh bagaimana? Ya, kita bawa lagi konteks pemilu. Udah tahu sogok menyogok haram. Ya, tidak ada urusan. Allah bilang jangan. Ya, Allah melaknat. Ya, orang yang memberi sogok, menerima sogok, perantara sogok, tetap aja. Di mana berarti Rasulullah bilang ini? Ya, kita buat lain. Ya, mohon maaf di kita juga, misalnya orang tadi katanya mencintai Rasulullah, waktu kenduri ramai orang, azan hilang satu-satu. Waktu sholat udah nggak ada orang. Heran. Padahal ada ancaman cukup keras dari Allah terhadap orang-orang yang membangkang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah ayat, saya tidak ingat surah apa, di ayat apa, ya. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintahnya. Rasulullah suruh ini, dia buat lain. Rasulullah larang, dia buat. Ini kan yang paling banyak. Cinta kepada Rasulullah, yang Rasulullah suruh ada buat. Yang Rasulullah larang, itu yang dibuat. Nah, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi Rasulullah, antusibakum fitnah, akan ditimpa oleh malapetaka di dunia ini. Au yusibahum azabun alim, kalau enggak di dunia ini kena malapetaka, yang pasti azab di akhirat nantinya. Ada juga ayat ya, setelah saya baca tafsirnya, ini memang penting kali mencamkan ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Wa may yushaqiqir rasulah
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasula, siapa yang menyelisihi Rasul, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya kebenaran. Semua orang kau dah tahu, ya. Tahu hukum salat apa, tahu keutamaan jamaah itu bagi laki-laki apa, ya. Tahu tadi sogok menyogok apa hukumnya, tahu. Orang-orang yang masih menyelisihi Rasulullah setelah tahu kebenaran, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, lalu dia ikut bukan jalan orang beriman tapi ikut jalan syaitan, ikut jalan nafsunya. Nuwallihi ma tawalla. Nah, ini yang pertama konsekuensinya, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada apa yang dia sudah berpaling dari kebenaran. Artinya apa? Allah akan biarkan orang yang masih menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia tahu kebenaran, tapi dia masih tidak patuh kepada Rasulullah, lalu melakukan penyimpangan. Allah akan biarkan dia dalam penyimpangan itu. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan orang itu dalam penyimpangannya. Maka seperti saya bilang juga, ya kayak mana kita mau nasihati pemimpin misalnya yang tak betul? Oh, dia sudah tahu mana yang mana enggak benar, tapi dia tetap melakukan yang enggak benar, menyelisihi Rasul. Allah biarkan dia dalam kesesatannya, Allah biarkan dia dalam keburukannya. Itu makna nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama, akan kami masukkan orang itu dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali nanti di hari akhirat adalah jahanam. Ini saya heran, kayak mana bilang cinta Rasulullah, tapi kemudian apa yang Rasulullah buat nggak ada di luar, apa yang sudah larang itu yang dipraktekkan. Ya, misal juga ya, di kita kan ketika ada tausiah itu boleh diperhatikan di mana-mana, ya. Buatlah rapat. Ini siapa kita minta kasih tausiah, maka rame-rame mengusulkan yang paling lucu, rame-rame mengusulkan si fulan, maka lucu. Jadi yang diusulkanlah pelawak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, dari awal tadi tausiah sampai akhir, bahkan orang dah mengatakan kahek dah jauh belang dah king bro. Itu di posisi menyampaikan dakwah agama yang itu adalah melakukan pekerjaan Rasulullah. Saya katakan, saya sudah cek karena saya mengajar pada kuliah ini. Carikan satu dalil Rasulullah itu pernah lucu dalam dakwahnya, cari. Enggak ada. Rasulullah ada enggak bercanda dalam hidup? Ada. Sehingga Yusuf Qaradawi misal mengatakan dalam pembahasan kitab Fatwa Mu'asirah Ad-Din wa Dhahik, bagaimana tertawa dalam pandangan agama? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau dalam ceramah Nabi ada tertawa, lucu, enggak ada. Nabi ada bercanda dalam hidup? Ada. Tapi Nabi tidak bercanda kecuali kebenaran. Ya. Mana contoh Nabi bercanda?
ketika seorang wanita tua, ajuz dalam bahasa Arab, dia puasa sunat, sholat sunat, dia tanya, orang seperti saya Rasulullah nanti masuk surga enggak? Oh, orang tua enggak masuk surga. Mau nangislah perempuan ini, saya enggak masuk surga. Rasul lalu membacakan ayat di surat apa ja'alnahunna abkaron, bagaimana ini? Artinya nanti ya yang masuk surga itu sudah dirubah oleh Allah menjadi gadis semua. Jadi Rasul menjelaskan lagi, maksudnya nanti nggak ada orang tua masuk karena Allah sudah merubah menjadi gadis, baru perempuan itu senang lagi. Ada satu juga perempuan datang ke Rasulullah mengatakan, suami saya mengundangmu makan ke rumah Rasulullah. Yang mana ya suamimu yang ada putih di matanya ya? Kata perempuan ini, enggak ada. Ya, yang ada putih di matanya kan? Suami kamu, enggak ada Rasulullah, mana ada putih? Kata Rasulullah, coba lihat mata orang, mana ada yang enggak ada putih di mata? Kan semua orang ada, selain hitam ada bagian putihnya. Ya. Dan di zaman Rasulullah itu sudah ada terkenal orang-orang yang memang lucu. Tetapi justru dalam Islam ini apa yang dianjurkan adalah, kata Yusuf Qaradawi, boleh. Ya. Lucu, pertama yang harus dipertimbangkan apa? Tidak menyampaikan demi lucu adalah kebohongan. Karena Rasul mengatakan, ya, wailun lilladzi yuhadditsun nas, ya, fayakdzib liyudhika bihil qaum. Ya. Neraka wela bagi orang yang berbicara dengan orang lain biar orang ketawa lalu dia bohong. Ada dikarang-karang biar lucu. Ya, itu satu. Yang kedua adalah apa? Dia harus ya fi hududil i'tidal. Dia adalah proporsional. Ya. Proporsional. Artinya adalah yang umur sedikit. Tidak tadi yang dari punggung kengkem aja. Malah secara agama apa anjurannya? Kata Rasul, la tuksiridh dhahika. Jangan banyak kali ketawa ya. Kenapa? Fa inna kasratadh dhahiki tumitul qalba. Akan mematikan hati kalau banyak kali tertawa. Kemudian kata Qaradawi apa? Harus dilihat tempatnya. Harus dilihat tempat. Jangan di orang meninggal kita buat lucu-lucu. Orang lagi musibah kita buat lucu-lucu. Dia harus sesuai dengan tempatnya. Nah, maka saya katakan begini, kalau orang mau lucu-lucu, yang itu untuk istirahat, misalnya udah capek ini berketawa, buat acaranya namanya komedi Islami. Ya enggak apa-apa, udah dari judulnya aja udah komedi Islami. Ini buat dakwah Islamiyah, lucu dari pertama sampai akhir. Lalu kita tanya orang yang dengar, mampu bukan? Aduh, pokoknya lucu dulu. Ini kan apa? Rasulullah pesannya A, yang dibuat tadi ya B. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Insyaallah tadi saya mau cerita satu kisah yang diangkat oleh Syekh Hasan ini tentang Ka'ab bin Malik yang tidak ikut ke perang Tabuk, lalu kemudian bagaimana dia ini ya, mungkin ke depan insyaallah kita ini karena ada yang hal menarik dari kisah Ka'ab bin Malik ini ya. Ketika tidak pergi perang Tabuk, kemudian dia nanti pulang dipanggil Rasulullah, kenapa enggak pergi? Nah, itu ada hal yang menarik dari kisah ini. Karena waktu kita, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.